latar belakang dari background saya ini bisa saya rubah menjadi seperti ini, ya, ini seperti pembawa berita ya. Kemudian bisa juga saya rubah, ke dalam bentuk, PowerPoint misalnya seperti ini ya. Nah, Sebelum melanjutkan, ada baiknya Anda klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda jika video ini bermanfaat. Terima kasih. jadi teman-teman bicara mengenai green screen ya, jadi kita akan menggunakan green screen di sini. Berbicara mengenai green screen ini sebenarnya adalah teknologi yang cukup lama ya, dan, perkembangannya itu sudah melalui beberapa tahapan ya. Itu dimulai tahun kurang lebih 1800-an ketika ada pembuatan film, itu sudah mulai ada penggunaan teknologi, namanya layarnya masih layar hitam ya, jadi bukan layar biru atau layar hijau tapi layar hitam. Kemudian disempurnakan lagi, kemudian menjadi layar biru, kemudian saat ini dimasuk di era digital, menggunakan layar yang berwarna hijau sebagai background yang nantinya bisa kita ganti. Oke, kita akan lihat dulu, seperti apa sih penggunaannya. Nah, ini misal saya punya contoh ya, latar belakang dari background saya ini bisa saya rubah menjadi seperti ini, ya, ini seperti pembawa berita ya. Kemudian bisa juga saya rubah, ke dalam bentuk, PowerPoint misalnya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini maka ketika kita memberikan atau menyampaikan sebuah materi tentu akan lebih interaktif bagi pemirsa, karena pemirsa bisa melihat, orang presenternya, kemudian juga bisa melihat, apa namanya, apa yang sedang disampaikan. Nah, tentu ini akan sangat, berguna sekali ya bagi rekan-rekan semua, terutama yang, tugas akhir maupun yang mau kerja praktek, mau seminar, atau mungkin bagi rekan-rekan dosen juga yang ingin menyampaikan materi, itu mungkin bisa menggunakan, model ini. Nah, gimana caranya? Kita akan lihat dulu mengenai peralatan yang kita butuhkan. Oke, baik teman-teman, saya punya desain dari, apa yang saya lakukan hari ini ya. Nah, ini saya punya gambar seperti ini. Jadi ini, eee, ini anggap saja ini saya ya, yang duduk ini. Kemudian ini adalah komputer, ya, komputer. Nah, di depan saya ini ada sebuah lampu, ya, lampu pencahayaan supaya, tidak terlihat gelap ya di belakangnya. Kemudian di belakangnya itu ada 2 buah lampu lagi yang kita gunakan untuk menyorot, layar yang berwarna hijau ini, layar yang berwarna hijau. Nah, layar tersebut kita buat dari, sebuah styrofoam yang kita berdirikan, kemudian kita kasih, ini apa namanya, kertas asturo berwarna hijau ya. Kertasnya nanti bisa teman-teman lihat warnanya ya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, posisi kamera itu ada di depan dari, orangnya ya. Usahakan untuk penggunaan lampu ini, lampunya ini letaknya ini, diusahakan sebisa mungkin, ini bergantung pada ruangan ya teman-teman, sebisa mungkin, tidak terjadi bayangan dari orang tersebut di bagian background hijau ini. Jadi usahakan, ini kan ada lampu dari depan, otomatis nanti, pasti akan ada bayangan di belakang. Tapi dengan penambahan cahaya tambahan maka, warna hijaunya itu tidak akan membentuk bayangan. Nah, ketika warna hijau tidak ada bayangannya maka kita akan mudah untuk menghilangkan atau mereplace warna hijau dengan background yang kita inginkan. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini, supaya bisa berdiri tegak ya. Jadi, desain dari dinding styrofoamnya itu kita buat supaya dia bisa kita geser-geser ke depan dan ke belakang, sesuai dengan kebutuhan. Jadi dinding ini ya, dinding ini bisa kita geser ke depan, ke belakang. Nah, sehingga kita menyesuaikan supaya tidak muncul adanya bayangan. Nah, biasanya jarak dari orang ke, apa namanya, tembok itu minimal itu 30 senti lah, 30 sampai 40 senti. Nah, ini mungkin tapi tergantung pencahayaan ya, yang penting warna hijau ini tidak ada bayangan orangnya. Teman-teman nanti bisa geser-geser ke depan, ke belakang dengan cara membuat ini. Kita buat ini dulu, dindingnya kita buat dulu ya, dindingnya seperti ini desainnya. Kita buat desain dindingnya dulu, kemudian nanti kita letakkan di belakang kita. Jaraknya sekitar 30 sentimeter, 30 sampai 40 sentimeter. Nah, bagaimana bentuk fisik yang sudah saya buat? Ya, saya punya video rekaman dari bentuk fisik yang sudah saya buat seperti ini. Nah, ini adalah bentuk fisiknya, teman-teman bisa lihat ya, ada kertas asturo di bagian depannya.
Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke bagian softwarenya. Baik teman-teman, kita buka dulu OBS Studionya. Nah, setelah kita buka OBS Studionya, kita tambahkan di sini di bagian scene 1, tambahkan add yaitu video capture device. Oke. Kemudian nanti akan muncul capture device yang dimiliki teman-teman ya, bisa dipilih di sini. Saya punya ini Logitech HD webcam. Kemudian resolutionnya kita custom saja. Kita pilih resolusi paling tinggi yang mampu dikerjakan webcamnya. Kemudian FPS-nya kita buat 30. Oke. Kita gedein gambarnya. Oke. Nah, sampai sini kita sudah bisa membuat tampilannya teman-teman. Kita lihat di sini layar hijau saya. Belakang tidak ada bayangan saya ya. Karena cahayanya saya posisikan supaya tidak mengenai tidak membentuk bayangan di belakang saya. Nah, sekarang di sini kita lihat ternyata saya masih ada sisa tangkapan layar yang kurang pas ya, harusnya hanya di bagian hijau saja, tapi ini ada sedikit melebar ke sini ya karena white ya. Jadi kita coba potong dulu. Caranya kita ke filter, kemudian kita tambahkan di sini crop pad ya, filter crop pad, kemudian kita potong di sini. Kita bisa potong kanan, kiri, atas, bawah ya. Kita potong sebelah kiri saja sebesar misalnya 400. Oh, masih kurang 500. Nah, udah bagus. Tapi kayaknya kebanyakan ya. Kita kurangi lagi. Nah, biar ada space-nya. Ya, segini bagus kayaknya. Kemudian kita tekan close. Nah, gambar kita sekarang sudah hanya segini saja. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan background. Caranya kita ke add, kemudian background kita misalnya sebuah video, kita ke media source. Oke. Pilih media source-nya adalah misalnya saya punya background ini yang merah, bagus nih. Oke ya, kalau kita transisikan, dilihat di sini ternyata waduh, backgroundnya malah nutupin ya. Kita gedein dulu backgroundnya. Wah, semakin nutupin. Nah, setelah itu kenapa ini nutupin? Karena ini media source-nya berada di atas webcam kita. Jadi kita geser ke bawah media source-nya supaya dia ada di bawahnya. Nah, jadi ya, tapi kenapa kok belum transparan? Ya karena video webcam kita belum kita kasih efek chroma key ya. Caranya gimana? Kita klik kanan di video capture device, filter, kemudian teman-teman di sini tambahkan efek namanya adalah chroma key. Oke. Nah, dia secara otomatis akan membuat konfigurasi supaya terlihat bagus ya. Tapi biasanya perlu kita tambahin dikit-dikit ya, karena di sini teman-teman lihat di sini nih masih ada warna hijau-hijau ya, hijau. Nanti walaupun transparan nanti ada hijau-hijaunya. Gimana caranya? Nah, ini bisa kita gunakan dua bagian di sini, similarity dan smoothness. Similarity ini untuk kesamaan, jadi artinya dia akan mencari warna-warna yang sekitar warna hijau ya. Kalau kita kebanyakan hilang ya, kalau kita kekurangan hijaunya kebanyakan. Nah, ini kita geser aja kira-kira pas ya. Nah, misal segini pas ya, disesuaikan dengan cahaya di tempat teman-teman ya. Kemudian smoothness-nya ini misal ya, saya ada rambut ini berantakan. Nah, nanti rambutnya biar lebih smooth ya, lebih halus di pinggir-pinggirnya, kita tambahkan smooth. Tapi tentunya disesuaikan dengan similarity-nya juga, samaannya. Nah, kalau teman-teman merasa udah bagus, di close aja. Nah, kita sekarang sudah transparan belakangnya. Loh, kok ini belakangnya mati? Karena ini media source-nya tadi tidak kita buat loop. Kita buat loop dulu. Loop. Jadi dia nanti jalan terus. Kalau kita lihat di sini, belakang saya sudah transparan sekarang. Nah, ini tinggal masalah pencahayaannya saja. Ini mungkin karena cahayanya ini kurang bagus ya. Kalau lampunya disesuaikan, nanti setting di similarity-nya juga harus disesuaikan ya, karena teman-teman lihat di sini ada bertak-bertak juga itu. Berarti ada yang enggak sesuai di situ untuk tingkat kesamaan warna hijaunya. Nah, saya pasin nih. Ya segini. Nah, itu ya. Teman-teman pasin aja, nanti kalau belum pas dipasin lagi di sini di video capture device, klik kanan filter. Teman-teman cari di sini yang chroma key-nya lagi, chroma key. Kemudian dipasin nih similarity-nya. Berapa yang kira-kira teman-teman pas ya. Nah, kemudian smoothness-nya.
semakin bagus cahaya yang teman-teman miliki di green screen itu ini akan semakin mudah kita lakukan. Tapi semakin buruk warna green screen-nya dan juga cahayanya itu akan semakin susah menghilangkan background-nya. Nah, itu kuncinya berarti di cahaya. Nah, kalau kita lihat di sini saya sudah berhasil membuat background saya transparan. Saya akan coba ganti background-nya. Nah, ini media source-nya tinggal kita ganti aja dengan video lain yang kita miliki. Misal saya punya video ini deh. Nah, lihat teman-teman, background-nya langsung berubah. Bagus ya. Kita juga bisa geser posisi kita terhadap background. Misalnya saya ada di tengahnya, wah, saya ada di sampingnya, gitu ya. Saya ada di mana ya? Di sini misalnya, kan? Jadi kita bisa bebas mau menentukan di mana. Nah sekarang kita ke permasalahan yang kedua, yaitu bagaimana supaya backgroundnya menjadi PowerPoint yang akan kita presentasikan. Caranya kita buka dulu PowerPoint-nya. PowerPoint, saya punya PowerPoint di sini. Oke, saya buka sebuah slide kuliah misalnya. Oke, saya punya slide kuliah di sini. Ya, ini ada primary key ya. Kemudian saya coba lakukan slideshow. Nah, sudah masuk ke slideshow-nya. Kita balik lagi ke OBS ya. Kemudian screen yang sudah ada kita duplicate. Klik kanan duplicate. Dia akan menjadi screen yang kedua. Nah, di screen yang kedua ini isinya sama dengan screen satu, tapi media source-nya kita hapus. Kita ganti dengan ini, window capture. Oke, kemudian kita pilih di sini PowerPoint slideshow. Oke, nah muncul di situ. Nah, kita transisi. Orangnya hilang. Kemana orangnya? Nah, orangnya hilang karena window capture berada di atasnya webcam. Seperti tadi, jadi kita geser ke bawahnya. Nah, orangnya ada tapi kok nutupin tulisan. Nah, kita buat di sini. Nah, kita kecilkan di sini teman-teman. Nah, sekarang tulisan sekarang ada di belakang saya. Kalau saya menjelaskan, nah, enak kan, udah kelihatan tulisannya. Kalau saya mau gedein lagi, ya segini misalnya, bisa juga. Jadi teman-teman sekarang bebas untuk membesar kecilkan gambar video teman-teman di dalam slide presentasi ini. Nah, dengan cara seperti ini maka presentasi kita akan lebih interaktif ya, akan lebih bagus, dan juga nantinya mahasiswa teman-teman yang akan mendapatkan penjelasan dari kita itu akan lebih mudah mengerti, karena selain melihat tulisannya juga melihat mimik ekspresi dari kita ketika menjelaskan. Nah, ini sebagai contohnya seperti ini. Kemudian kalau kita mau balik lagi ke posisi awal, tinggal klik screen 1, balikin lagi ke awal. Nah, bagaimana kalau belakangnya mau sebuah gambar? Misal teman-teman punya gambar poster atau apapun itu ya. Ya sama aja, tinggal kita hapus aja media source-nya. Kita ganti dengan sebuah image. Nah, oke. Kita cari image di komputer kita. Misal saya punya gambar ini ya. Wah, saya punya gambar ini. Oke. Kalau saya taruh di belakangnya jadi seperti ini. Oke. Jadi sekarang kita sudah tahu, oh caranya seperti itu ya, gampang ternyata. Nah, ini saya hapus, saya ganti lagi misalnya dengan video. Ya, kita ganti dengan video lagi. Ini media source. Banyak sekali background-background yang bagus yang bisa teman-teman dapatkan di internet ya. Nanti bisa teman-teman cari sendiri background-background yang menarik yang kira-kira menurut teman-teman itu bagus ya. Saya punya di sini misalnya ya, background orang bekerja misalnya. Nah, ini juga bagus nih. Misal ini ya, seperti ini. Nah, kalau kita transisikan, nah ini nutupin ya, kita gedein dulu, taruh di bawahnya. Nah, seperti ini juga bagus. Nah, terlihat kita sedang berada di ruangan, orang-orang sedang bekerja, sementara kita sedang ngapain ini, ya jelas ya. Oke, begitu teman-teman cara penggunaannya dari OBS untuk membuat gambar kita transparan. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk kali ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman klik tombol like dan share ke yang lainnya. Dan kemudian jika teman-teman ada permasalahan atau misalnya ada pertanyaan ya, tulis saja di bawahnya. Nah, video ini adalah video yang kita buat
dengan cara yang paling sederhana ya, yang paling sederhana dengan peralatan yang paling sederhana juga. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir, kita akan coba mencari berbagai macam teknologi yang sederhana dan mudah dipakai di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.